Lek kowe urung iso nggawe jagat anyar, yo openono jagat sing saiki wis ana. Yang pertama kali harus diperbaiki adalah kita memayu hayuning pribadi. Itu bawono alit, jagat alit, yakni kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita bertemu lagi di channel saya, yakni Guru Bayu. Selamat datang bagi yang sudah bergabung ataupun yang baru hadir pada kesempatan kali ini. Sesuai janji saya yang kemarin, hari ini kita mau membahas sedikit tentang beberapa falsafah hidup, makna dari kehidupan ini. Nah, tujuan dari channel ini adalah membahas tentang falsafah-falsafah Jawa yang sudah hidup di kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan suku Jawa. Ada salah satu falsafah yang hari ini mau kita bawakan, yakni memayu hayuning bawano ambrasto dur angkoro. Namun kita pecah lagi nanti karena waktu yang tidak memungkinkan. Kita akan membahas memayu hayuning bawono dulu. Di dalam pandangan Jawa, bawono atau buana itu adalah alam semesta. Jadi kita pecah dulu ya. Memayu hayuning bawono. Memayu itu adalah menambahkan keindahan. Ayu itu adalah indah atau cantik. Hayuning, hayu atau ayu juga sama, yakni adalah keindahan. Sedangkan buwono atau bawono itu adalah alam semesta. Jadi dalam epistemologi atau dalam arti yang diartikan langsung adalah memperindah, mempercantik alam dunia ini, ya, alam semesta ini. Jadi orang Jawa sudah lama memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia dengan alam, jadi tidak bisa dilepaskan. Sekarang ini banyak luar biasa ya, ada pagar laut, ada reklamasi, ada penggundulan hutan, ada pencemaran air dan yang lain. Orang Jawa sudah sejak lama mengetahui dan dampak buruknya terhadap eksploitasi alam, terhadap sumber daya alam yang diperkosa bisa-bisa, sehingga keluarlah dari falsafahnya, yakni memayu hayuning bawono. Namun lebih dalam dari itu, hari ini kita akan membahas bawono itu tidak hanya sekedar alam dunia ini. Itu bedanya antara pandangan hidup Jawa dengan pandangan hidup materialistis sekarang. Kalau bawono atau alam semesta yang ada sekarang materialistik, itu adalah alam dunia ini saja, ya, kursi, ini meja, ini kursi ya, ini meja, ini tembok, inilah yang disebut alam semesta. Namun bukan itu. Saya kutip dari Profesor Fakhrudin Faiz di dalam channel YouTube beliau, bisa dilihat babnya memayu hayuning bawono, di situ ada. Saya paling tidak ada 3 ya, alam yang dimaksud di dalam memayu hayuning bawono. Ada 3 alam. Yang pertama adalah buwono alit atau bawono alit. Apa itu bawono alit? Itu adalah alam semesta kecil yang disebut juga jagat cilik. Ya, kalau pernah dengar para pemirsa sekalian, ada jagat cilik dalam falsafah Jawa. Jagat cilik atau bawono alit itu adalah diri kita sendiri. Seluruh yang memiliki makna, seluruh alam semesta ini ada di dalam satu tubuh ulolan panjenengan sami. Satu tubuh inilah yang disebut jagat alit. Jadi bawono alit atau jagat cilik ini adalah tubuh kita, badan kita, hati kita, rasa kita, apapun yang ada di dalam tubuh manusia itu disebut di dalam Jawa namanya bawono alit. Dan ini juga harus diperbaiki. Tidak cukup memayu hayuning bawono hanya sekedar memperbaiki, mohon maaf ini, rumah, memperbaiki halaman, memperbaiki mobil. Nah, itu memang perlu diri kita dahulu.
Nah, tingkatan yang kedua adalah bawono ageng atau jagat gede di dalam falsafah Jawa. Jagat gede ini apa? Ya ini alam semesta. Alam semesta berserta seluruh hukum-hukumnya. Ini termasuk tanah, air, sungai, dan yang lain yang harus kita jaga, kita perindah. Dan yang terakhir adalah bawono langgeng, alam kelanggengan, alam kehidupan yang abadi, khalidina fiha abada, ya. Alam yang selawas-selawas nanti yang akan kita tempuh bersama di alam akhirat. Memayu Hayuning Bawono itu memiliki beberapa tingkatan di dalam perbaikannya untuk masyarakat dan diri kita sendiri. Yang pertama adalah memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, dan memayu hayuning sasomo, ya. Bagaimana cara kita memperbaiki kehidupan buwono, memperbaiki kehidupan alam semesta ini jika tidak memperbaiki diri sendiri? Maka dalam falsafah Jawa itu dikenal memperbaiki, perbaikan itu dari skup yang paling kecil, yakni bawono alit tadi diperbaiki, yaitu bawono alit, jagat alit, yakni kita sendiri. Yang pertama kali harus diperbaiki adalah kita, memayu hayuning pribadi. Sangat mustahil kita mau memperbaiki alam semesta jika diri kita saja belum baik. Ya, diri ini ya kadang pikiran kita atau hati kita atau bahkan mungkin tampilan kita, ya. Jadi untuk memperbaiki hal yang besar, kita memperbaiki dulu diri kita sendiri. Yang kedua, memayu hayuning keluarga. Ini bagi kawan-kawan yang sudah memiliki keluarga, kita doakan bersama semoga keluarga kita harmonis, sehat, anak-anak juga sehat, karena keluarga ini adalah dasar dari kebahagiaan negara. Negara itu sehat-sehat saja kalau keluarga Indonesia ini sehat. Nah, banyak sekali permasalahan sosial yang terjadi itu sekedar karena belum selesai di dalam keluarganya. Masalah-masalahnya belum selesai di keluarga. Dan yang ketiga adalah memayu hayuning sasomo, ya, sesama kita harus diperbaiki. Masyarakat tingkatnya RT, RW, desa, kecamatan, bahkan kabupaten dan negara, itu kita harus saling berinteraksi yang baik sehingga bersama-sama memperbaiki kehidupan dunia. Nah, yang selanjutnya adalah apa yang bisa kita perbaiki di bawono ageng atau buwono ageng, jagat besarnya ini. Ini prinsip-prinsip ekologis, prinsip-prinsip termasuk naturalis ya yang ada di dalam falsafah Jawa. Maka dikenal memayu hayuning tirta, memayu hayuning hawa, memayu hayuning angkoso, itu dikenal banyak. Nah, nanti mungkin di sesi yang lain. Nah, memayu hayuning tirta kita contohkan adalah memperbaiki kondisi air. Ya, air ini ya termasuk menjaga kelestarian air, hewan yang ada di air, termasuk tidak membuang sampah di air, tidak membuang limbah di air, itu adalah masuk di dalam memayu hayuning tirta. Yang kita tempati inilah yang dirawat. Ya, ada ungkapan yang menarik dari kawan kita, ya, dari yang pernah saya dengar. Lek kowe urung iso gawe jagat anyar, yo openono jagat sing saiki wis ono. Ini luar biasa sekali. Jika kamu belum bisa dan tidak mungkin bisa membuat alam semesta yang baru atau bumi yang baru, maka openilah, rawatlah yang baik dunia, bumi, alam semesta ini sebaik-baiknya. Karena ini adalah untuk generasi mendatang dan untuk kita sendiri. Apa jadinya jika di sekitar rumah kita itu baunya busuk karena banyaknya sampah yang tidak terurai, tanahnya tercemar, airnya tercemar sehingga kita tidak sehat dan yang lain halnya, itu karena kita mengabaikan permasalahan jagat ageng ini. Maka yuk kita mengikuti pola-pola hidup sehat,
jangan merusak alam, jangan menyakiti alam, sehingga nanti gantian kalau alam itu kita abaikan, kita yang akan ganti diabaikan alam, sehingga bencana luar biasa, ada banjir, ada tanah longsor dan yang lain, itu bukan salah siapa-siapa, itu adalah salah khalifatu fil ard. Ya, kita ini khalifahnya, pemimpinnya salah, sehingga kalau rakyatnya itu menjerit, ya jangan salahkan rakyatnya, pemimpinnya yang salah. Nah, sekarang banyak kejadian di alam yang membuat kita kesulitan, itu kebanyakan karena ulah tangan dari manusia kita atau dari kita sendiri. Yang terakhir adalah Buwono Langgeng atau Jagat Langgeng. Ini juga perlu kita pikirkan dan kita usahakan memperbaikinya. Hidup tidak cukup hanya berhenti pada dewasa, tua, dan meninggal dunia. Tidak hanya berhenti di situ. Hidup di dalam falsafah Jawa, hidup setelah mati itu adalah kebenaran dari hidup. Maka kita harus mempersiapkan juga kehidupan setelah mati ini. Nah, maka termasuk memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan sanak famili, dengan tetangga. Itu banyak dibahas nanti kemudian di falsafah-falsafah Jawa. Agar apa? Agar kita hidup di Bawono Langgeng nanti benar-benar langgeng dalam kenikmatan Allah SWT. Ya. Maka ada salah satu yang sering Bapak sampaikan kepada kami, pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Ada falsafah Jawa ini ya, tentang tetangga. Pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Ini hubungan kita dengan tetangga. Pager mangkok itu artinya kita memberi makanan kepada tetangga kiri dan kanan kita, itu lebih kuat dalam menjaga keamanan, kenyamanan, rasa, dan benar-benar mungkin keamanan rumah kita, keamanan diri kita, daripada pager tembok keliling. Karena kalau pager mangkok itu pasti kiri kanan kita senang, sehingga kalau ada orang yang berbuat tidak baik dengan keluarga kita, maka tetangga kita ini nanti yang akan memproteksi kita. Nah, kalau banyak cilakanya, coba kita cek dulu, kenapa ya kok ini banyak hilang atau tidak nyaman di rumah. Maka mungkin tetangga-tetangga kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Terakhir, Bawono Langgeng ini perlu menjadi perhatian bagi kita, karena ada hidup setelah mati yang perlu juga kita perbaiki, perlu kita usahakan di dalam kebaikan di dunia ini untuk kemaslahatan nanti waktu kita setelah meninggal. Nah, tentu ini adalah tidak sekedar teori. Kawan-kawan pasti ngomong, malah itu kan teorinya Pak Bayu, gitu kan? Ya, memang memayu hayuning bawono ini susah atau berat dilakukan, namun bukan hal yang tidak mungkin. Maka kami mengajak, mari yang pertama adalah memperbaiki diri kita sendiri, mulai dari disiplin dan perilaku hal-hal yang baik, memperbaiki keluarga kita, dan akhirnya kita bisa berdampak di dalam memayu hayuning sasom. Perlu satu hal yang sebelum kita closing, perlu satu hal yang kita ingat-ingat, kita melakukan kebaikan pasti ada tantangannya. Wong nglakoni elek wae ono tantangane, apa meneh nglakoni apik, gitu kan. Nah, maka satu hal yang bisa kita pegang atau falsafah hidupnya orang Jawa, yakni Suro Dirojaya Ningrat Lebur Dining Pangastuti. Jadi kita yakin kalau kita melakukan kebaikan itu pasti akan ditentang dengan hal-hal yang buruk. Lawannya adalah keburukan. Nah, tapi ingatlah Suro Dirojaya Ningrat, segala sesuatu kejahatan dari orang lain itu bakal lebur dining pangastuti, bakal hancur lebur, kalah di dalam kebaikan pangastuti. Jadi nggak ada ceritanya orang jahat itu menang, meskipun kelihatannya menang, namun pada hakikatnya dia sudah kalah karena melakukan kejahatan.
Karena di akhirnya nanti di alam kelanggengan, di alam akhirat, itu orang yang jahat akan dihukum oleh Allah, orang yang baik akan diberikan ganjaran oleh Allah. Maka itu akhirnya tetaplah yang menang adalah orang yang baik. Meskipun sepertinya sekarang ini ada orang yang korupsi, hidupnya mewah dan yang lain, itu ya hanya fata morgana saja, koyo, sepertinya. Nah, maka di dalam bahasa Jawa ada, kalau sesama kita bertemu, koyomu piro tokang, itu maksudnya harta bendamu, sugihmu ki seberapa. Itu disebut dengan koyo, kekayaan. Itu aslinya bahasa serapan dari Jawa. Kaya itu adalah koyo. Koyo itu ya semisal koyone. Ya, jadi alam semesta yang kita pegang sekarang ini, benda-benda ataupun harta itu adalah titipan. Sepertinya kita kaya, tapi aslinya yang kaya adalah yang memberi titipan ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita bahas. Dan jika ada yang tidak cocok, silakan komentar di bawah ini. Insya Allah akan kita bahas bareng-bareng. Dan mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal yang lain. Terakhir, kita doakan bersama kepada kawan-kawan yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah, semangat hidup, dan juga yang mengalami kesulitan, semoga segera dipermudah oleh Allah SWT. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.